Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan, terutama nikmat sehat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini walaupun secara virtual kita masih tetap dapat sama-sama untuk bertalabul ilmi. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 9 Fakultas Tarbiyah STAI Dr. Hesmutakin Prodi PAI, kami akan membawakan presentasi mengenai mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Dan kami dari kelompok 9, saya sendiri adalah Dia Erawati bersama rekan saya Hilma Sa'adatun Nisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi metode ilmiah sebagai bangunan pengetahuan dan teknologi. Ya, seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan berkembangnya teknologi, itu tidak terlepas dari sebuah pengetahuan yang melahirkan teknologi yang itu berawal dari metode ilmiah. Nah, jadi untuk mencapai itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu metode ilmiah dan dari mana asalnya sehingga tercipta sebuah metode ilmiah. Nah, yang pertama pembahasan ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Teh Hilma Sa'adatun Nisa, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara sistematis berdasarkan bukti fisik. Semua kebenaran yang terkandung di dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Nah, barusan itu secara keseluruhan. Kalau secara bahasa, metode berasal dari kata meta dan hodos, di mana meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan atau cara untuk mencapai suatu pengetahuan. Sedangkan ilmiah adalah suatu keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara alami berdasarkan fakta fisik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah adalah proses keilmuan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis dengan bukti fisik. Nah, menurut Almar tahun 1939, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan atau kebenaran. Nah, metode ilmiah ini merupakan langkah pemecahan permasalahan dalam mengkaji ilmu alamiah. Kelebihan dan kekurangan dalam ilmu alamiah ini ditentukan oleh metode ilmiah, sehingga pemecahan segala masalah yang tidak dapat diterapkan metode ilmiah dikatakan tidak ilmiah. Nah, metode ilmiah ini memiliki beberapa ciri, diantaranya harus berdasarkan dari fakta, yang kedua terbebas dari prasangka-prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisa, dan yang terakhir memakai hipotesa. Nah, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam operasional metode ilmiah diperlukan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penginderaan, di mana penginderaan ini adalah langkah awal dari metode ilmiah. Segala sesuatu yang tidak dapat diinderai maka tidak dapat diselidiki oleh metode ilmiah.
di mana penginderaan yang tepat sangat sulit sehingga diperlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita harus melakukan berkali-kali pengulangan untuk meminimal. Yang kedua ada perumusan masalah. Langkah kedua setelah penginderaan yaitu perumusan masalah, di mana secara umum perumusan masalah ini untuk menemukan masalah digunakan pertanyaan apa atau bagaimana. Nah, penginderaan yang dilakukan oleh orang umum dengan para ilmuwan memiliki kuriositas yang tinggi sehingga akan menemukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang terindrai oleh para ilmuwan tersebut. Lalu kemudian ada hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara yang didapatkan dari hasil pertanyaan dari perumusan masalah. Lalu ada eksperimen, di mana eksperimen ini bisa disebut juga percobaan, merupakan langkah metode ilmiah keempat. Eksperimen ini merupakan hasil penelitian dan bukti-bukti menunjukkan hal yang valid atau fakta. Maka langkah selanjutnya adalah membuat teori atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Lalu di sini ada upaya atau urgensi mempelajari metode ilmiah, di mana konsekuensi metode ilmiah adalah menerapkan tujuan ilmu alamiah yang pencapaiannya kebenaran. Pencapaian kebenaran tersebut adalah kesesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Semuanya tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya kebenaran ini terjadi karena menggunakan metode yang tepat, yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah sangatlah penting dipelajari sebagai upaya salah satu bentuk harapan untuk masa depan, di mana metode ilmiah ini menghasilkan penemuan yang berguna, pengembangan ilmu pengetahuan, memecahkan suatu masalah dengan penalaran, dan untuk mengungkapkan kembali rahasia alam yang belum terungkap. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Hilma atas pemaparannya ya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu metode ilmiah. Yang mana metode ilmiah itu lahir dari sebuah ilmu alamiah. Ilmu alamiah itu kan dikarenakan manusia itu sebagai makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi itu menimbulkan rangsangan-rangsangan atau tanggapan ya yang melalui panca indera dari manusia itu akan tanggapan itu akan berpengaruh pada sebuah gejala. Nah, gejala atau peristiwa itu nanti kita sebut sebagai suatu pengalaman. Nah, di sini pengalaman itulah yang membentuk adanya pengetahuan. Karena didorong apa? Didorong oleh suatu kepuasan diri yang kurang gitu. Maksudnya kan manusia itu kan itu tadi kembali bahwa memiliki sifat yang ingin tahu. Jadi ingin mengembangkan terus pengetahuan apa yang diketahuinya, ingin dikembangkan kembali. Kemudian yang kedua itu dorongan praktis. Dorongan praktis ini berguna untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Jadi bukan cukup berhenti pada pengetahuan saja. Nanti pengetahuan itu diharapkan dapat melahirkan atau menciptakan sesuatu yang nantinya kita sebut sebagai teknologi. Nah, maka kita dapat simpulkan di sini bahwasanya manusia itu dari hasrat ingin tahunya itu melahirkan sebuah pengetahuan. Kemudian sudah tercatat dalam sejarah banyaknya pengetahuan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan terdahulu ya. Dan sampai pada saat ini pun upaya manusia dalam mengembangkan pengetahuan masih terus berjalan. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya rasa ingin tahu itu tadi dalam diri manusia dan masih banyak peristiwa
peristiwa alam yang kemudian hasrat ingin tahu itu merupakan elemen yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan. Sehingga dalam proses mencari jawaban atas hasrat ingin tahunya itu, manusia dalam hal ini adalah seorang ilmuwan itu melakukan langkah-langkah yang disebut metode ilmiah tadi. Nah, disinilah peran metode ilmiah sebagai dasar atau sebagai pondasi bangunan lahirnya sebuah pengetahuan dan juga nanti akan melahirkan sebuah teknologi. Jadi para ilmuwan itu menempatkan ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Nah, teknologi ini dibentuk dari sebuah pengetahuan alam dasar, kemudian pengetahuan alam dasar dan pengendalian alam dari ilmu pengetahuan alam terapan itu digunakan teknologi untuk menyusun objek-objek. Teknologi untuk menyusun objek-objek teknologi, kemudian membuat konstruksi alam, kemudian membuat alat-alat untuk mengendalikan cara alam itu bekerja. Nah, kita analogikan seperti ini, misalnya dalam meningkatkan bidang kesehatan ya. Nah, di dalam bidang kesehatan ini contohnya, sejak dalam kandungan, manusia itu kan dapat dirawat secara medis di rumah sakit rumah sakit bersalin ibu dan anak gitu ya. Nah, kemudian setelah lahir anak tersebut memperoleh vaksin. Kemudian jika sakit dapat pemeriksaan dari dokter, kemudian memperoleh obat dan sebagainya. Nah, ilmu kedokteran ini atau ilmu farmasi ini merupakan cabang dari ilmu biologi, yaitu sebagai ilmu terapan. Kemudian dikembangkan lagi dari pengetahuan ilmu terapan itu dikembangkan lagi untuk menghasilkan sebuah alat, sebuah teknologi. Misalnya kalau zaman dulu ketika kita periksa kandungan itu belum ada ultrasonografi ya atau USG. Nah, kemudian itu lahir dari pengetahuan. Dari pengetahuan lahirlah alat untuk memudahkan kita mendeteksi dari janin, bagaimana kondisi janin, bahkan sekarang USG pun sudah berkembang. Nah, itu rangkaian terciptanya teknologi itu berawal dari ilmu alamiah dasar yang dimiliki rasa keingintahuan manusia, kemudian muncullah sebuah tindakan yang kita sebut dengan metode ilmiah, dan itu lahir sebuah pengetahuan yang terus berkembang hingga menjadi sebuah teknologi. Kesimpulannya, sains dan teknologi telah melekat erat ke dalam setiap gaya hidup manusia ya, dalam kehidupan saat ini. Maka belajar sains dan mengembangkan keterampilan sains itu pada saat ini itu sangat penting. Berawal dari rasa keingintahuan yang menimbulkan berbagai pertanyaan, kemudian melakukan langkah-langkah yang tadi disebut metode ilmiah dalam upaya mencari jawaban dari rasa keingintahuan itu tadi. Nah, kemudian timbul masalah yang kita temukan dalam langkah-langkah dari metode ilmiah itu, sehingga lahirlah sebuah pengetahuan yang mana dari pengetahuan itu dapat tercipta sebuah teknologi ya. Demikian pemaparan materi mengenai metode ilmiah sebagai bangunan dasar dari pengetahuan dan teknologi yang dapat kami rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi nanti bisa dikirim ke kolom komentar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.